Oke, selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip ya. Jadi hari ini kita akan update sinyal untuk tanggal 22. Kebetulan banyak banget yang tanya, jadi sorry banget. Karena 2 hari ini kita libur untuk analisa ya teman-teman ya. Jadi baru sampai hari ini dan memang agak telat. Kita baru analisa sinyal itu jam 8. Tapi tenang aja karena analisa ini sampai pagi teman-teman ya. Jadi kita bisa buy limit atau sell limit seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke analisa yang pertama. Jadi sebelum kita analisa, jadi nanti saya akan bagikan 2 buah indikator juga terkait dengan indikator updatean terbaru ya dengan kombinasi terbaru. Kemudian di sini kita menggunakan indikator fair value gap. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu gap itu apa, nanti saya akan jelaskan satu persatu seperti itu ya. Nah, jadi untuk indikatornya ini masih indikator yang kemarin, jadi kita akan coba tes dulu untuk analisa hari ini karena banyak yang nungguin juga di grup TG ya. Kemudian ada juga yang DM admin ya untuk nanyain apa namanya sinyal. Nah, untuk sinyal XAU di time frame 1 jam kita mulai dari analisa time frame 4 jam ya teman-teman ya seperti biasa. Kemudian kita akan tarik dulu area trendline-nya. Kemudian di area sini juga ya teman-teman. Nah, di sini saya tidak menyarankan teman-teman untuk entry buy, kita ambil entry sell-nya aja karena arah di time frame 4 jam itu masih downtrend. Kemudian di sini dia masih akan menyentuh area SNR bawah, teman-teman ya. Jadi SNR atau atasnya udah disentuh, kita akan masuk ke SNR bawah. Nah, untuk menentukan area tersebut kita gambar terlebih dahulu untuk area-areanya. Di sini ada area supply-nya, kemudian di bagian bawah ada area demand. Oke, ini area demand-nya ya. Nah, berbeda dengan gaya trading kita yang sebelumnya, hari ini kita coba untuk follow the trend seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita ganti untuk warnanya. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan cek ke time frame berikutnya. Batasannya kita pakai warna biru gitu ya. Oke, kita udah selesai menggambar areanya. Jadi kita masuk kembali ke time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam, teman-teman, di time frame 1 jam, di area ini kita masih bisa untuk melakukan entry sell ya. Karena apa? Market sudah cenderung ya dari menyentuh harga segini, kemudian dia membuat resisten baru di sini, dan ada kemungkinan dia akan membuat resisten di sebelah sini. Jadi pergerakan market di XAUD ya hari ini estimasinya tuh seperti ini teman-teman ya. Jadi dia mungkin akan membuat resisten baru di sini, kemudian dia akan terjun ke bawah ya. Nah, seperti ini ya, kemudian dia kembali penembusan ke area di atas ya, baru dia melanjutkan arah trennya turun. Karena di time frame 1 jam pun ini masih downtrend ya. Kemudian untuk trendline juga sudah melebar ya, kita analisa untuk ambil entry sell. Sebenarnya di sini kita bisa masuk entry sell ya, ambil 20 sampai 10 pip, tapi kalau misalkan buat teman-teman yang masih bingung ya untuk analisa, teman-teman bisa skip terlebih dahulu ya. Karena di sini area pemantulannya. Nah, kenapa di sini dikatakan area pemantulan? Karena begini teman-teman ya. Di sini ada yang namanya area ranging ya. Nah, area ranging di sini ini area konsolidasi di mana setelah dia tren naik ya, setelah konsolidasi ketika arah market terus turun, maka kita akan melakukan entry untuk sell karena konsolidasi di sini menandakan atau menginformasikan harga gold itu turun seperti itu ya teman-teman ya. Nah, eh, untuk entryan yang nyaman itu di area sini sebenarnya ya, kita udah bisa lakukan entry di area sebelah sini. Sebelah sini. Kemudian selalu teman-teman perhatikan ya kalau area SNR di sebelumnya ini terlalu tinggi ya. Teman-teman tunggu market masuk ke atas dulu baru teman-teman entry sell ya. Untuk menentukan area SL misalkan seperti ini ya. Saya mau entry di sini sell. Semisal saya taruh di SNR sebelah sini ya. Di sini itu kurang lebih semisal nih ya, semisal ini adalah 5 dolar. Ya. Jadi SL saya minimal itu adalah 3. Jadi saya tunggu dulu market masuk ke area ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi saya tentuin dulu areanya, kemudian baru saya pasang yang namanya sell limit. Nah, kemudian atau buy limit. Tapi di sini lebih enak kita ambil untuk sell limit aja karena apa? Market cenderung sudah mengarah ke arah downtrend.
Ya, seperti yang teman-teman udah lihat, area trendline di sini tidak mampu untuk ditembus, melainkan dia terus cenderung turun. Maka kita akan follow trend, kita akan melakukan entry sell, ya. Entry sell di area-area ini ya teman-teman. Di area sini, ya, area 2077 ya, atau 28, 29 ya. Lebih nyaman kita entry-nya di sebelah sini ya. Kalau misalkan di sini teman-teman dirasa SL-nya terlalu tinggi, teman-teman bisa naikin dulu ya. Naikin dulu kemudian ambil take profit 10 sampai 20 sampai 30 pip. SL juga sama ya. Kemudian kita kasih tanda terlebih dahulu di sini ya. Di sini adalah area untuk sell. Oke. Di sini area sell, di saya tandain dulu ya. Sell di area sini ya. Nah, kemudian di sini ada area sell-nya juga, teman-teman ya. Di sini ada area sell. Oke, di sebelah sini saya akan beri tanda. Area sini kita ganti warna merah. Oke. Nah, oke, di sini ada area sell. Sell boleh, kemudian kita kasih label harga di harga sekian. Oke, untuk scalping teman-teman ya. Tapi kalau misalkan market menembus ke atas ya, kita baiknya open penerusan seperti biasa ketika market mengarah ya. Misalkan dia di sini kita loss ya. Kemudian market ternyata naik ke atas teman-teman. Sebentar. Ternyata market naik ke atas ya. Semisal dia menembus area ini teman-teman ya. Tembus area ini dia terus naik. Kemudian kita loss di sini, kita akan ambil entry buy di sebelah sini, kemudian open pemantulan. Oke. Kita terus kita ganti dulu di sini semisal dia nembus ya break ya. Break di sebelah sini, kemudian sebelah sini. Oke. Di sini kita ganti dulu warnanya, si kuning ya. Nah, kalau di break kita ambil buy ya, buy di area sini ya. Sebentar kita kasih note di sini ya. Oke. Kalau break ambil buy di area sell notice. Oke. Nah, ini ya. Kemudian kalau misalkan dia di sini apa namanya? Terjadi pemantulan ya, teman-teman tinggal ambil entry sell 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 sell. Kadang dia kalau misalkan ngebreak sedikit ya, ngebreak area ini, dia akan kembali turun teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sempat ini kita ambil di area sini ya. Kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita hapus dulu area konsolidasinya, kita akan menggambar area sell-nya. Oke. Oke, di area sell di sini ya. Kemudian kita naikkan ukurannya. Oke, kisarannya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita akan follow the trend untuk ambil entry and sell. Kemudian di sini kita ambil sebaliknya. Ambil sebaliknya, kalau misalkan market sudah masuk ke area ini, kita nggak usah trade lagi ya. Jadi area ini adalah batasan terendahnya dia. Kemungkinan akan ada reversal atau penerusan untuk downtrend seperti itu. Nah, kemudian untuk indikator yang akan kita bagikan hari ini itu ada dua, teman-teman ya. Seperti yang biasa, ini masih kita pakai yang BJ Bot. Ya, BJ Bot di sini memberikan persentase keuntungan 56%. Sudah cukup lumayan, teman-teman ya. Kemudian untuk yang Lux Algo itu fair value gap, itu beda lagi cara open posisi dan pengaturannya seperti apa. Kita akan bahas di video ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita cari dulu indikatornya. Di sini kita masuk ke tentang script. Yang ini masih ada di video-video sebelumnya, itu masih dibahas dan masih digunakan sampai saat ini. Karena kita masih menguji ya strategi atau batasan support dan resisten, apakah sinyal ini valid atau tidak seperti itu ya. Jadi di sini masih profit teman-teman ya. Setelah sinyal keluar kita bisa entry buy ya, dan ambil 10 sampai 20 pip ya, SL seperti biasa, kita nggak usah pasang di yang tinggi-tinggi ya. Kita ikutin aja seperti ini ya. Dan di sini juga sama sell ya.
Misal di area sini ambil TP kecil-kecilan, kemudian take profit seperti itu. Nah, di sini koneksinya sedikit agak terganggu karena nggak tahu nih apa memang koneksinya ya. Ini dari tadi juga nggak bisa apa ya, nggak bisa untuk ini teman-teman ya, nggak bisa untuk ngecek tentang script. Jadi kita coba buka yang satunya, mau, tapi kalau nggak mau berarti nanti saya bagikan di grup tele aja ya untuk settingannya. Nah, karena ini nggak mau, kita lanjut aja langsung lagi teman. Oh, ini mau. Oke, di sini masih loading ya. Jadi memang apa namanya, koneksinya tergantung koneksi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan koneksinya lemot ya kita wajib sabar nunggu. Di sini kita masih pakai yang Tree Command Bot ya, Tree Command Bot yang kemarin udah di review di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton tinggal tonton dulu video sebelumnya ya. Ini masih kita pakai. Kemudian yang kedua itu ada punyanya yang ini Lux Algo ya. Nah, Lux Algo di sini namanya fair value gap ya, di mana ketika ada gap value di sana kita bisa entry pembalikan seperti itu ya, atau pemantulan. Nah, jadi gimana cara open position dengan menggunakan indikator ini kita akan bahas ya. Untuk analisa kita skip dulu ya di sini ya. Ini analisa untuk hari ini. Oke. Kemudian kita akan geser ke sebelah kiri karena kita mencari untuk open posisinya seperti apa. Nah, kita akan ambil dari sini teman-teman ya. Kalau misalkan ada gap value, ya gap value itu ya kayak di sini misalkan ya teman-teman ya, gap value. Nah, kalau semisal ada gap value seperti ini, ya, teman-teman bisa entry, tunggu ya, misalkan naik dia. Nah, di sini kan ada gap ya, di sini ada gap ya teman-teman. Kita ada gap, kemudian teman-teman tinggal tunggu aja, biarkan dulu arah marketnya naik. Ketika dia masuk ke area gap ini, kita bisa entry buy. Nah, ketika dia masuk atau mendekati teman-teman, atau mendekati seperti itu. Ketika dia masuk kita akan open posisi buy. Ambil 10 sampai 20 pip teman-teman ya. Kemudian sama seperti di sini. Di sini juga ada gap value ya, di sini ada gap value ya, tapi gap value di sini ya. Gap value di sini itu udah terpenuhi ya, terpenuhi dalam artian ya kalau yang benar-benar gap itu seperti ini teman-teman ya. Kadang kita juga harus perhatikan. Jadi ada ujung candle sama ujung candle ini nggak ketemu nih, bodinya ini nggak nutup ya. Dia nggak nutup, makanya dia ada gap. Nah, gap ini biasanya kalau misalkan udah apa namanya, kalau udah mendekati ya, kita bisa open posisi pemantulan di area-area tersebut seperti itu ya. Jadi untuk simpelnya kalau misalkan ada gap value seperti ini kita open pemantulan. Nah, sama seperti di sini ya teman-teman. Nah, di sini kan sedikit ada gap sebenarnya, sedikit sekali gapnya, ya sedikit kali gapnya. Biarkan market dulu turun ya. Ketika dia masuk ke area gap, kita open posisi sell. Nah, kita cari di sini ya. Di sini ada gap ya, tapi kan nggak ditembus nih area gapnya. Biarkan dia market turun dulu sampai masuk ke area gap pertama. Kalau misalkan nggak masuk ya, kita tunggu lagi ya. Di sini ada gap misalkan ya. Di sini ada gap, ya, turun ya, masuk ke area gap, open posisi sell. Ya, seperti itu. Rata-rata kayak gitu kalau kita open posisi dengan menggunakan gap value. Ya. Kemudian di sini juga sama ya. Kalau misalkan masuk ke area gap, kita open posisi sell ya. Kalau misalkan masuk ke area gap di sini kita open posisi buy. Ambil 10 sampai 20 pip ya. Saya yakin di sini hasilnya juga bagus ya karena rata-rata punyanya Lux Algo itu memang memiliki tingkat akurasi yang sangat-sangat bagus ya. Kalau kita bisa menggunakan dengan bijak ya teman-teman ya. Kemudian untuk analisa juga sama di sini ya. Analisa juga sama, kita lihat di sini ya. Di sini ada gap value ya, ada gap value. Kemudian biarkan market naik dulu, masuk ke area gap value-nya. Makanya di sini terjadi pemantulan, open posisi buy sampai sini, baru kita bisa open posisi sell. Karena di sini nggak ada gap value, di atas nggak ada gap value, ya kita nggak usah open posisi. Karena sebenarnya gap value-nya dia tuh ada di sini ya. Nah, makanya dia ada pemantulan di area sini, memang dia nge-break, dia pemantulan dan terus turun seperti itu. Oke, jadi untuk settingan yang Lux Algo fair value gap itu masih di sini ya, tergantung filternya. Kalau teman-teman mau yang filternya lebih kecil, kita turunin aja nilainya karena dia akan mengatur ya, mencari gap value yang nilainya memang kecil. Kalau defaultnya itu adalah 5 ya, 0,
Nah, jadi tergantung teman-teman. Kalau saya biasa menggunakan di 0,5. Jadi saya cuma mencari area gap value-nya. Sama seperti analisa kita BTC yang kemarin ya, arah marketnya juga udah eh, naik teman-teman ya, seperti yang kemarin udah kita bahas seperti itu. Kemudian untuk corak di sini teman-teman bisa setting lebih lanjut ya. Kemudian untuk BJ bot di sini masih sama ya, untuk settingannya nggak ada perubahan karena kita masih lakukan apa namanya eh, backtest ya, untuk backtestnya. Kemudian kalau teman-teman punya indikator yang mau di backtest itu bisa tanya admin ya, Hyundai Me itu admin TD-nya. Kemudian nanti akan dites sama dia. Oke, karena di sini saya bagian analisa, jadi kita akan tunggu aja market ya, apakah market bersahabat. Jadi kita tunggu aja untuk area sell-nya, kita ambil di sini aja ya, di area pemantulan ya, 2029. Oke. Jadi kita ambil batasan tertingginya, kemudian kalau misalkan dia menembus sampai area sini, kita akan open position. Kalau misalkan di sini loss ya, kita akan nanti kompensasi ketika market masuk ke atas, kemudian turun kita akan open posisi di area sini ya, area untuk buy. Seperti biasa ya. Kalau misalkan apa namanya, seperti yang sebelum-sebelumnya kan saya info, kalau misalkan dia ngebreak kita loss di sini, kita ambil open posisi pembalikan di area yang kita open posisi tadi. Seperti biasa memang seperti itu aja. Oke, di sini sebenarnya momen untuk entry sell ini bisa ya teman-teman ya. Kita akan ambil sell aja di sebelah sini. SL saya taruh di area sini ya teman-teman ya. Kemudian TP ambil 20 pip aja teman-teman. Karena ini di time frame 1 jam. Oke. Jadi ini saya akan entry sell ya. Saya akan ambil entry sell. Kemudian nanti akan saya bagikan juga informasinya. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan ada updatean berikutnya. Oke, bye-bye.